Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Ramadan Nur, yang insya Allah akan memandu webinar kita pada hari ini, yaitu webinar Bincang Buku Bedah Teknik dan Taktis Gas Service Area pada hari ini. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan secara seksama materi tentang bincang buku G-Service Area ini yang langsung akan disampaikan oleh penulisnya. Oke, untuk itu sebelum kita mulai juga saya berterima kasih kepada media partner yang telah bekerja sama dengan kami untuk menyebarluaskan informasi webinar hari ini. Di antaranya ada Lambe Hotelier, Event Network, Teras Event, Webinar Center ID, Partner Event, dan Webinar Nasional. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya bersama kami selama ini. Selanjutnya, ini adalah rangkaian acara kita kurang lebih selama 3 jam ke depan. Kita akan mendengarkan secara seksama apa isi dari buku G-Service Area ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan oleh Direktur Utama. Selanjutnya akan ada sesi marketing. Yang selanjutnya acara inti yaitu penyampaian materi. Selanjutnya kita akan ada ice breaking. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab atau bincang santai bersama penulis, dan yang terakhir dokumentasi dan pengumuman serta penutup. Sebelum kita memulai kembali, silakan diperhatikan untuk tata tertib webinar pada hari ini. Silakan semuanya bisa mengganti nama Zoom-nya, mengganti nama akun Zoom-nya menjadi nama lengkap dan instansi. Jadi kita bisa sama-sama saling mengenal satu sama lain. Kemudian bisa mematikan mikrofon kalau pada saat sesi materi nanti. Jika nanti saat sesi tanya jawab ini nanti kita akan mempersilahkan jika sudah dipersilakan oleh hostnya untuk berbicara. Kemudian peserta yang ingin meninggalkan acara terlebih dahulu silakan menghubungi host atau co-host pada acara hari ini melalui tools chat yang ada di Zoom. Bisa menghubungi host atau co-host pada kolom chat Zoom webinar hari ini. Kemudian yang terakhir, melakukan presensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang nanti linknya akan kita kasih di kolom chat di room Zoom-nya masing-masing. Jadi nanti bisa diperhatikan kolom chatnya, link akan kami berikan pada kolom chat Zoom webinar pada hari ini. Kemudian ini adalah profil pemateri kita pada hari ini. Beliau bernama Dr. Cahya Budi Irawan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau berprofesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Taman Siswa Malang dan vokasi Universitas Brawijaya. Selain itu, beliau juga sebagai pengajar jurusan perhotelan SMK Negeri 1 Batu, lalu sebagai asesor nasional di lembaga sertifikasi dan juga BNSP, kemudian auditor perhotelan nasional, dan yang terakhir trainer nasional bidang perhotelan dan pariwisata. Sangat lengkap sekali profesinya sesuai dengan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, pada sesi ice breaking nanti, silakan semuanya bisa bergabung atau join di ice breaking kita nanti, karena nanti akan ada hadiah berupa pulsa gratis yang nanti juaranya akan kita ambil hanya peringkat pertama. Jadi
yang akan mendapatkan hadiah pulsa gratis nanti hanya peringkat pertama, dan untuk ice breaking kali ini terbatas hanya 50 peserta. Jadi silakan atraktif dan bisa bergabung secara cepat untuk mendapatkan pulsa gratisnya. Kemudian di sesi bincang santai nanti atau sesi tanya jawab nanti kita akan memilih 3 penanya terbaik juga untuk mendapatkan buku gratis dari kami. Namun untuk ongkos kirim akan diberikan tanggung jawab oleh para pemenang, 3 pemenang nanti pada saat sesi tanya jawab nanti. Oleh karena itu silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya untuk mendapatkan buku gratis dari Lini Suara. Oke, memasuki acara pertama, kita akan mendengarkan secara seksama sambutan dari Direktur Utama PT Lini Suara Nusantara yang pada hari ini diwakili oleh Direktur Produksi Penerbit Lini Suara Nusantara. Kepada Bapak Mondi Basuki dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Alvin. Suara saya terdengar ya? Jelas ya Bapak Ibu semuanya? Terdengar, Mas. Oke. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang bagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mondi Basuki. Sering dipanggil Mondi gitu ya. Hari ini saya mewakili Pak Direktur Utama kami, Pak Wahyu. Kebetulan beliau sedang ada perjalanan, jadi tidak bisa menghadiri ini. Tapi kami harap dengan tidak adanya beliau tetap bisa terwakilkan oleh kami, oleh saya gitu ya. Oke, sangat senang sekali Lini Suara bisa mengadakan acara ini. Itu ada acara bedah buku yang keberapa, insya Allah banyak sekali. Dan harapan kami sebenarnya tetap sama dengan yang event-event yang sebelumnya, yaitu ingin memberikan dampak positif kepada semuanya. Gitu. Mulai dari buku-buku kami, teks pendamping gitu. Dengan dihadiri dengan adanya buku non teks atau referensi ini, kami harap bisa menambah lagi bantuan untuk siswa mendapatkan referensi dalam belajarnya, baik untuk siswa SMK maupun yang bekerja di bidang tersebut gitu ya. Dan Pak Irawan ini super sekali. Saya senang kalau ada yang mau berbagi ilmunya lewat buku gitu ya, mau mengabadikan buku gitu ya. Jadi dari ilmu-ilmu ini nantinya pasti akan lebih bermanfaat bila bisa diakses oleh seluruh siswa atau seluruh pembaca di seluruh Indonesia gitu. Kita akan terus membantu untuk pendidikan. Di sini saya selaku produksi ya, itu sangat senang sekali apabila materi yang ada di dalam buku itu bisa berguna dan bermanfaat gitu. Apalagi mungkin Pak Irawan juga seperti itu, pasti senang sekali ilmunya bisa digunakan oleh banyak orang. Dan kalau dari Bapak Ibu nanti misalkan ada yang memberi masukan terhadap bukunya, kita tidak tertutup oleh itu, kita akan terus berkembang. Buku ini masih cetakan pertama ya, Pak Irawan ya. Nanti ke depan kita akan kembangkan lagi, misalkan ada kemajuan teknologi dan sebagainya. Karena non-teks ini atau buku referensi ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nanti akan ada edisi pertama, kedua, dan sebagainya, kayak gitu. Oke, buku-buku ini insya Allah nantinya akan ada lombanya juga Mas ya, Mas Alvin ya. Nanti akan ada kuisnya juga. Insya Allah akan ada yang dapat buku juga. Atau hanya pulsa nanti panitia yang menyampaikan. Biasanya ada buku juga, berarti satu gitu ya. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Irawan, dan untuk semua guru-guru ataupun peserta yang ada di sini yang meluangkan waktunya, super sekali. Terima kasih, semoga semuanya dapat menginspirasi
dan menjadi pelajaran yang positif buat kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Alvin. Monggo Mas Alvin. Terima kasih kepada Bapak Mundi Basuki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi marketing. Kepada tim Lini Suara, kepada tim marketing Lini Suara, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Alvin. Apakah presentasi saya ini sudah terlihat di Zoom-nya? Baik, terlihat jelas, Mas. Oke, terima kasih. Terlihat jelas, Pak. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Yudatama dari tim perwakilan program Waalaikumsalam kepenulisan warahmatullahi buku wabarakatuh. non-teks di penerbit Lini Suara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah itu program kepenulisan buku non-teks di penerbit Lini Suara. Namun sebelumnya saya akan memberikan promo, Bapak Ibu. Di sini kami memberikan promo kepada buku kami, yaitu Housekeeping Perhotelan, Ragam Rasa Food and Beverage, ragam rasa produk food and beverage, dan yang terakhir adalah bedah teknik dan taktis guest service area. Menjadi yang pertama adalah dari buku housekeeping menjadi 70.000, ragam rasa produk food and beverage yaitu 100.000 saja, dan yang terakhir adalah bedah teknik dan taktis guest service area dengan harga 70.000. Monggo jika Bapak Ibu ingin membeli buku tersebut bisa langsung ke admin kami yaitu admin Lisa. Nanti bisa langsung chat, Mbak admin saya ingin membeli bukunya. Bagaimana caranya? Itu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Lisa. Oke, terima kasih. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai program kepenulisan buku non-teks di penerbit Lini Suara. Nah, apa sih itu buku non-teks? Nah, mungkin di sini adalah para Bapak Ibu yang ingin menulis. Dengan menulis, itu akan memberikan banyak manfaat sekali kepada para pembaca dan para masyarakat umum, bahkan siswa dan mahasiswa. Sehingga para Bapak Ibu yang menulis akan meninggalkan jejak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, kami di sini ingin mengajak para Bapak Ibu untuk berkarya bersama penerbit Lini Suara. Nah, ini mungkin ada beberapa jejak-jejak para penulis yang sudah berkarya di penerbit Lini Suara. Ada bukunya dari Bapak Irawan, yaitu buku-buku tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu ada bukunya Pak Kenny, yaitu Fitur Manufaktur. Terus ada bukunya Bu Wiwi, yaitu Toreh Kisah. Itu ada banyak sekali mereka yang berkarya di penerbit Lini Suara untuk pendidikan di Indonesia. Nah, dari sini saya mengajak para Bapak Ibu, yuk berkarya di penerbit Lini Suara dengan cara menulis buku non-teks. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu masih awam, apa sih itu buku non-teks? Nah, buku non-teks itu adalah buku yang menjelaskan hanya materi saja Bapak Ibu, dan topiknya itu bebas. Namun hanya pada satu bidang saja. Mungkin tadi buku non-teksnya Pak Irawan yaitu perhotelan, itu bisa memilih topiknya seperti bedah teknik dan taktis guest service area. Di sana menjelaskan guest service area itu seperti apa saja, dan housekeeping di situ juga berbagai macam materi housekeeping ada di sana, dan produk food and beverage itu juga beliau menjelaskan apa sih itu food and beverage. Di situ sangat lengkap Bapak Ibu. Dan karena buku non-teks ini di penerbit Lini Suara, penulis di sini bisa mengerjakan tanpa deadline atau tidak ada jangka waktu pengerjaannya. Namun kami berharap jika para Bapak Ibu ini yang ingin berkarya
dan menerbitkan bukunya di Penerbit Lini Suara ini diharapkan bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena akan memiliki banyak manfaat sekali Bapak yang akan Bapak Ibu dapatkan nantinya. Lalu yang kedua, penulis tidak perlu membuat soal latihan. Nah, di sini karena buku non-teks itu hanya berisikan materi saja Bapak Ibu. Tidak ada soal latihan seperti uji kompetensi, soal uraian, soal pilihan ganda, itu tidak perlu. Karena apa? Karena ini adalah buku referensi. Lalu yang ketiga adalah penulis tidak perlu menyesuaikan ketentuan buku kurikulum. Nah, seperti di luar sana yang ada di sekolah-sekolah itu menggunakan buku paket. Buku paket itu adalah buku teks yang mengacu pada kurikulum. Sedangkan buku non-teks itu tidak mengacu pada kurikulum, sehingga kembali lagi kepada poin pertama, itu bebas memilih topik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir materinya nanti bagaimana, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena topiknya ini sangat bebas. Lalu selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu ini sudah ada niatan untuk berkarya bersama kami, nanti akan mendapatkan beberapa benefit ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan Bapak Ibu menerbitkan buku non-teks di Penerbit Lini Suara, akan mendapatkan royalti sebesar 10% dari hasil penjualan. Nanti semisal Bapak Ibu menjualkan, yang akan dijualkan oleh kami sudah terjual kurang lebih 250 eksemplar. Nah, dari hasil penjualan 250 eksemplar tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan 10%-nya, Bapak. Itu lumayan sekali. Semisal harganya 79.000. Itu sudah terjual sehingga sebesar 250 eksemplar. Mungkin per tahunnya akan mendapatkan 2 juta rupiah. Itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Itu bisa menjadikannya Bapak Ibu yaitu passive income. Lalu yang kedua adalah dengan Bapak Ibu menulis buku non-teks akan menjadikannya bukti keahlian. Ini loh keahlianku. Selain dari sertifikat, Bapak Ibu bisa menjadikannya buku sebagai bukti keahlian. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan akal kredit. Mungkin para peserta di sini yang dari bidang pegawai negeri sipil, dengan Bapak Ibu menuliskan buku non-teks yang diterbitkan di Penerbit Lini Suara, akan mendapatkan angka kredit sebesar 20%. Sebesar 20. Itu sudah tertera pada tabel di bagian kanan. Lalu yang terakhir adalah memperkaya literasi di bidang kejuruan. Mungkin Bapak Ibu di sini mengajar di SMK, mengajar di kampus, itu literasinya masih sedikit. Dengan Bapak Ibu menuliskan buku non-teks, itu akan memperkaya literasinya di bidang kejuruan. Nah, tanpa tunggu lama, yuk monggo para Bapak Ibu peserta di sini untuk menerbitkan buku-bukunya. Nah, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Mungkin di sini para Bapak Ibu yang sudah ingin menuliskan buku non-teks tapi masih bingung caranya bagaimana. Ini adalah alurnya, yaitu yang pertama membuat tema, membuat kerangka, mencari referensi, proses pengerjaan naskah, dan proses swasembada. Ini berlaku poin 1 sampai poin 5 itu berlaku pada para Bapak Ibu yang masih belum memiliki judul. Namun para Bapak Ibu di sini yang sudah memiliki judul dan sudah ada nih naskah yang siap untuk diterbitkan, itu langsung ke poin 6, yaitu yang pertama cek kelengkapan naskah. Nanti akan saya cek naskahnya dan plagiasinya. Lalu yang kedua naskah lengkap tanda tangan MOU. Yang ketiga adalah naskah akan diedit oleh editor kami yang sudah bersertifikat BNSP, layouting oleh layouter kami yang sudah profesional, akan mendapatkan cover juga, dan Bapak Ibu jika menerbitkan bukunya di Penerbit Lini Suara akan mendapatkan International Standard Book Number atau ISBN. Lalu yang 9 adalah naskah lengkap beserta ISBN, naskah dapat siap untuk dicetak. Nah, berikut ini adalah koleksi buku-buku non-teks yang ada di Penerbit Lini Suara. Sudah ada bukunya Pak Irawan. Yuk monggo mungkin Bapak Ibu yang sudah ingin melakukan penulisan buku non-teks itu bisa ada di kami. Yang akan coming soon ini yaitu adalah buku kami bedah sistem kontrol berbasis PLC dan
Aksi Bunda Literasi Mardiana Musa Ahmad. Beliau ini adalah istri dari Bupati Lampung Tengah. Itu sudah menerbitkan bukunya di penerbit Lini Suara. Nah, tanpa perlu lama lagi, monggo Bapak Ibu yang ingin menjadi penulis di penerbit Lini Suara, monggo di-scan yang barcode di tengah. Nah, itu monggo para Bapak Ibu scan atau menghubungi saya di 085 1733 98 613. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan, Mas, ini saya ingin menerbitkan bukunya, itu biayanya berapa? Tenang saja Bapak Ibu, khusus di partisipan yang ada di webinar ini akan digratiskan Bapak Ibu dengan cara scan barcode yang ada di tengah ini. Karena jika Bapak Ibu tidak scan, maka nantinya akan menyulitkan saya mana nih yang saya ingin follow up untuk menerbitkan bukunya. Nah, di sini monggo para Bapak Ibu bisa scan untuk mendaftar menjadi penulis di penerbit Lini Suara. Dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu bisa lalu melalui di kolom chat. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau bisa raise hand? Monggo, silakan Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan dari Alfi Berian, cita-cita jadi penulis, kriteria bukunya apa ya? Nah, kriteria bukunya ini adalah buku yang non-fiksi atau buku ilmiah. Buku non-fiksi ini seperti bukunya Pak Irawan tadi, yaitu ada produk food and beverage, terus ada bedah taktik dan taktis service area, dan housekeeping. Itu merupakan buku non-fiksi atau buku ilmiah. Sedangkan buku fiksi itu seperti antologi puisi, kumpulan puisi, dan kumpulan cerpen itu tergolong fiksi. Untuk itu kami hanya menerima buku non-fiksi, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan dituliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Alfi Berian, buku tentang perjalanan wisata. Itu sangat bisa Bapak Ibu untuk dijadikan buku non-teks. Karena apa? Kembali lagi karena itu merupakan judul untuk buku non-fiksi ya. Jadi di dalam buku tersebut bisa menjelaskan rekomendasi tempat-tempat wisata yang misalnya belum dijajah. Itu sangat bisa untuk dijadikan buku non-teks. Ya, ada pertanyaan lagi dari Afif. Karena non-fiksi kaidah penulisannya mengikuti penulisan karya ilmiah ya. Ya, betul sekali. Namun lebih tepatnya nanti akan saya kirimkan kaidah penerbitan buku non-teks di penerbit Lini Suara. Nah, karena nanti akan saya kirimkan kaidahnya, monggo di-scan terlebih dahulu. Yang penting scan terlebih dahulu untuk bisa saya follow up lebih lanjut. Ya, ada pertanyaan lagi dari Sisri Widayanti. Apakah dalam penulisan atau pencetakan buku non-fiksi ada batas halaman? Ya, itu ada batas halamannya, yaitu minimal 80. Dikarenakan apa? Karena nanti bukunya akan didaftarkan internasional standar book number. Itu jika kurang dari 80, takutnya ISBN-nya tidak keluar, Bapak Ibu. Maka saya minimalkan halamannya menjadi 80 agar buku tersebut mendapatkan ISBN. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ahmad Daleh. Izin bertanya, apakah untuk pemula apakah bisa? Itu sangat bisa sekali Bapak Ibu untuk menjadi penulis. Nanti akan saya bimbing hingga bukunya terbit. Ya, untuk
pertanyaan lebih lanjut lagi, monggo bisa menghubungi saya di 085 173 398 613. Monggo para Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor itu untuk pertanyaan lebih lanjut dan scan barcode yang ada di tengah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alfi. Oke, terima kasih kepada tim marketing Lini Suara. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga terkait bagaimana menjadi penulis atau bagaimana caranya buku saya bisa diterbitkan di Lini Suara. Mungkin nanti untuk mengefisienkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya bisa menanyakan langsung lewat grup WA yang sudah Bapak dan Ibu masuk ke dalamnya ataupun secara kontak person bisa menghubungi Lisa di nomor yang sudah tadi di-share oleh tim marketing kami, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya intens ataupun ada yang butuh tindak lanjut bisa langsung direspon dengan cepat. Sekali lagi terima kasih tim marketing Lini Suara atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian bincang buku bedah teknik dan taktis G-Service Area yang hari ini akan langsung disampaikan oleh penulisnya. Kepada Bapak Dr. Cahya Budi Irawan, SEMM, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Terdengar jelas, Bapak Irawan? Ya, yang terhormat pimpinan Jelas. dari Lini Suara, kemudian tim marketing Lini Suara yang cukup luar biasa, dan juga beberapa kolega kami, baik ada dari Prof. Viji, Prof. Nur, dan Prof. Agus ya juga ikut hadir. Kemudian beberapa teman-teman dari pengusaha BTS ya, Bromo Tengger Semeru. Kemudian tadi juga ada coach-nya juga ikut hadir. Kemudian dari beberapa teman-teman dosen dari Brawijaya kalau tidak salah. Kemudian ada Yunisma Malang. Kemudian mungkin teman-teman trainer nasional dari Kemenparekraf tadi juga sempat berjanji untuk ikut hadir. Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya coba izin untuk share screen, tapi mungkin saya tidak bisa, mungkin dibantu dari teman-teman Lini Suara ya. Untuk di-screen, di-share-kan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali menjadi penulis. Harapan saya tentunya nanti Bapak Ibu tidak saja bisa membantu memasarkan tulisan saya, tapi lebih dari itu Bapak dan Ibu sebenarnya nanti akan bisa menjadi penulis seperti saya juga. Kebetulan tulisan ini saya peruntukkan kepada teman-teman mahasiswa ya awalnya, tapi kemudian juga saya pikir juga dibutuhkan untuk teman-teman siswa-siswa di SMK karena terbitan buku ini sebenarnya merupakan intisari dari kegiatan praktek-praktek yang ada di industri. Assalamualaikum. Jadi judulnya Ibu-ibu, Bapak dan Ibu sekalian adalah bedah teknik dan taktis G-Service Area. Kenapa saya mencoba memberikan judul yang lebih ke arah teknis? Karena biasanya
buku-buku yang diterbitkan oleh penulis itu kebanyakan masih memuat teori-teori, sedangkan buku yang saya terbitkan memang saya khususkan agar pembaca itu bisa melakukan, dalam artian mereka bisa dipakai untuk praktek langsung. Saya ambil contoh mahasiswa saya di Universitas Brawijaya Malang itu biasanya mereka semester akhir harus berada 1 tahun di hotel. Nah, ketika mereka kita bekali buku ini, maka harapan saya ketika mahasiswa itu berangkat ke industri, mereka sudah punya bekal taktis ya, punya bekal yang sifatnya pasti dibutuhkan di hotel itu sendiri. Mungkin next. Ya, ini saya punya pengalaman hampir 15 tahun di hotel, diantaranya adalah di Hotel Legian di Bali, kemudian di Naca Natural, kemudian di Hotel Kartika Wijaya Batu. Kemudian saya juga mengajar di beberapa kampus sampai hari ini di STIE Jaya Negara Taman Siswa Malang, kemudian dosen LB di vokasi D4 MP ya, manajemen perhotelan di Brawijaya. Kemudian saya juga sebagai guru di SMK Negeri 1 Batu. Kemudian saya sedikit ada beberapa pengalaman yang harapan saya bisa tertuang di tulisan yang kemudian bisa dibaca oleh masyarakat ya. Hari ini kita berbicara tentang Departemen Front Office itu berperan penting dalam operasional hotel kecil maupun hotel besar. Jadi kebanyakan yang saya temui bahwa baik siswa ataupun mahasiswa mereka sering kesulitan untuk mereka melakukan kegiatan magang di hotel. Harapan saya dari buku ini kita bisa memberikan kesempatan dan memberikan kemampuan pada pembaca sehingga ketika mereka berada di industri mereka bisa paham tentang kegiatan yang ada di industri. Next. Ya, ini daftar isinya. Saya ada 6 bab. Di antaranya adalah bab 1-nya adalah front office, bab 2-nya adalah front desk agent atau reception section, bab 3-nya adalah telepon operator, bab 4-nya adalah concierge, bab 5-nya adalah reservasi section, bab 6-nya adalah guest relation officer. Memang sengaja kita tidak membuat kegiatan praktek ini dalam bahasa yang teoritis, tetapi saya berharap dari tulisan-tulisan saya ini pembaca itu bisa melihat bahwa kegiatan inti-intinya seperti ini, kegiatan yang harus dipahami kalau pembaca itu berada di departemen front office itu seperti ini. Jadi saya hanya ingin memaparkan pada pembaca, khususnya mahasiswa atau pelajar, mereka sudah punya standar dasar yang wajib mereka miliki sebelum mereka terjun ke industri. Next. Nah, apa saja yang dibahas? Nah, ini tadi yang akan saya bahas dalam buku saya ini adalah front office, kemudian ada reception section, front desk agent, ada telepon operator, ada concierge, ada reservasi section, ada guest relation officer. Jadi tulisan ini tentu manfaatnya
sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang mungkin ketika akan berangkat ke industri, mereka belum mempunyai pengalaman. Jadi buku ini saya berharap bisa memberikan satu experience, satu pengalaman bahwa ketika pembaca itu berada di industri, maka mereka harus paham. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa saja peran guest service agent dalam operasional front office ya. Sebenarnya nantinya kita semua yang berada di departemen front office, mereka akan memiliki satu insting pelayanan yang dinamakan mereka berperan sebagai guest service agent. Jadi bahwa semua yang berada di wilayah departemen front office, mereka bisa kita katakan sebagai guest service agent ya. Jadi mereka itu sebenarnya berperan benar-benar untuk memberikan layanan-layanan ya pada publik. Next. Ya. Ini untuk di front office sendiri, falsafah utamanya bahwa tamu itu menjadi prioritas utama dalam pelayanan prima yang dilakukan dengan etika kerja. Saya berharap dengan bahwa buku saya ini nanti bisa dibaca siapapun pembaca yang ingin bekerja di hotel. Misalkan lulusan SMA, lulusan sarjana umum, mungkin sarjana yang tidak ada hubungan dengan perhotelan, maka saya berharap bahwa nantinya lulusan-lulusan baik pendidikan dasar maupun perguruan tinggi, kalau ingin diterima bekerja di industri perhotelan, mereka bisa memiliki basic ya, memiliki pengetahuan awal begini kalau masuk industri, khususnya di bidang departemen front office ini. Kemudian ada nilai budaya, ada sabta pesona di dunia pariwisata. Jadi ini kenapa buku ini harus dibaca? Karena ketika sudah membaca buku ini, bahwa memiliki berperan penting ini untuk membuat image positif bagi para tamu. Next. Ini kemudian di front office kita mengenal istilah ada FOM, ada assistant FOM, ada staff concierge, ada staff reception, ada staff reservation, ada bell captain, ada bellboy, ada resepsionis, ada resepsionis clerk, ada telepon operator, ada FOM sekretaris. Ini coba kita kenalkan istilah-istilah ini pada pembaca. Harapannya siapapun yang membaca buku ini bisa mengembangkan value-nya bahwa oh hotel ini khususnya guest service area itu seperti ini. Di departemen front office seperti ini. Jadi untuk mempermudah pembacanya sendiri. Jadi saya di gambar 14 itu adalah contoh struktur organisasi front office. Jadi sumbernya dari dokumen penulis. Jadi dari dokumen saya sendiri. Next. Nah, kemudian di reception section itu ada seluk-beluknya itu ada tugas dan tanggung jawab atau persiapan kerja, peralatan dan formulir front desk. Ya, kemudian ada prosedur kerja, ada dua tipe, ada tamu individu dan tamu rombongan. Kemudian teknik penjualan kamar itu ada approach, presentation dan pricing, closing the sale. Jadi nanti ada di bagian penerimaan tamu, di meja penerimaan tamu. Jadi nanti pembaca akan paham bahwa kalau mereka masuk hotel, pasti mereka menemui
meja penerimaan tamu, sehingga kami buat istilah-istilah ini menjadi sangat sederhana, mudah dipahami, khususnya bagi mahasiswa ataupun siswa ataupun mungkin lulusan-lulusan yang ingin bekerja di hotel. Next. Nah, ini ada room reservation-nya. Jadi ini ada contoh reservation section-nya, ada room reservation-nya. Jadi biasanya di ilmu-ilmu untuk bidang perhotelan sekarang sudah by system, akan tetapi saya mencoba menjelaskan di buku saya ini bahwa room reservation pun ada list. Jadi mereka punya basically dasar-dasarnya seperti ini. Jadi formnya ada, room reservation seperti ini. Nanti ketika mereka di hotel mungkin diajarkan by system, maka sistem itu akan kita terbitkan dalam buku tersendiri. Next. Nah, lalu ada istilah telepon operator. Jadi bagian pelayanan informasi operasional hotel melalui komunikasi via telepon. Ada telepon course-nya, jadi ketentuan umum yang perlu dipelajari saat pelayanan telepon. Kemudian ada etika pembicaraan dengan harapan menciptakan komunikasi profesional dan menyenangkan. Jadi nanti pembaca buku akan memiliki pengetahuan basic, keterampilan, pengetahuan yang diharapkan mereka mampu itu berada di industri, mereka akan bisa next. Nah, tadi ada istilah telepon operator. Next. Jadi nanti ada pengetahuan tentang telepon operator nanti juga diulas dalam buku saya ini. Lalu ada istilah concierge. Ini adalah bagian yang bertanggung jawab pada barang bawaan tamu dan pelayanan seputar area hotel. Jadi ada di dalam buku ini ada ruang lingkup kerjanya, kemudian ada tugas dan tanggung jawab, kemudian ada jenis barang bawaan tamu. Artinya pembaca memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk membaca dasar-dasar praktek yang coba saya komunikasikan dalam bentuk bahasa yang sederhana, sehingga nanti pembaca ketika mereka ingin bekerja pada departemen ini, mereka sudah punya kemampuan basic dalam melangkah. Kalau di mahasiswa kami di Universitas Brawijaya Malang, harapan kami mungkin sebelum mereka berangkat on the job training di hotel selama 1 tahun, mereka mempunyai bekal praktek terlebih dahulu. Jadi buku ini adalah sebenarnya saya harapkan bisa saya berikan kepada semua kalangan, ya, baik mahasiswa, siswa, ataupun mungkin para pencari kerja. Jadi istilahnya mereka bisa belajar dari buku ini. Next. Nah, ini salah satu concierge, ya. Jadi saya gambarkan bahwa peserta pembaca akan bisa melihat bahwa apa saja yang mereka bawa, ya. Jadi hal-hal sederhana ini akan membuat pembaca punya pengalaman, oh berarti kalau saya nanti bekerja di industri ini, khususnya di departemen front office ini, saya harus melakukan hal-hal teknis seperti ini. Tentunya dengan bahasa yang lebih sederhana, hanya saja itu merupakan hal-hal pokok yang wajib dipahami bagi pekerja hotel di industri ini, di departemen ini. Next. Ada reservasi section. Ini bertugas untuk layanan reservasi yang dilakukan tamu
untuk keperluan kamar atau berbagai fasilitas hotel lainnya. Jadi nanti ada klasifikasi reservasi, kemudian ada pembatalan reservasi, ada kelengkapan reservasi. Jadi nanti pembaca akan punya pengalaman, punya satu pengalaman dasar bahwa ketika saya berada di departemen ini, ketika saya bekerja di departemen ini, ketika saya magang di departemen ini, maka ini yang harus saya miliki, kemampuan ini yang harus saya miliki. Kita tidak berbicara tentang kompetensi apa yang akan kita raih, tidak, tapi kita berbicara bahwa ini loh yang harus kita wajib miliki, ya, khususnya bagi pembaca yang dia punya keinginan untuk sukses berada di industri ini. Next. Nah, ini contoh reservasi section. Jadi di situ nanti akan ada, kalau kamu datang, ada single bed-nya, double bed-nya, twin bed-nya, duplinnya. Jadi semuanya adalah hal-hal yang selalu ada di departemen ini. Jadi nanti mereka memiliki pemahaman, ya. Jadi dalam menawarkan atau mengerjakan reservasi di departemen ini, maka pembaca punya pengalaman basic sebelum mereka terjun ke industri langsung. Jadi nanti pembaca buku ini memang segala kalangan. Jadi kalau sebutkan bahwa pembacanya adalah anak SMK, ya harapannya kelas 10 itu sudah punya pengalaman ini. Dipakai untuk kelas 12 pun bisa. Dipakai untuk mahasiswa saya atau mungkin mahasiswa Bapak dan Ibu di semester awal ataupun di semester akhir pun bisa. Artinya bahwa buku ini menjadi panduan bagi pembaca untuk dia bisa ready di industri. Next. Nah, ini ada guest relation officer, jadi profesional yang menghubungkan antara tamu dan hotel untuk menerima masukan, saran, dan keluhan. Jadi dari buku ini kita akan paham bahwa sebenarnya kita ingin memberikan layanan service excellent pada tamu yang datang ke hotel. Maka di departemen front office sebenarnya nanti bahwa GRO atau Guest Relation Officer itu berhubungan dengan housekeeping. Kemudian GRO nanti akan berhubungan dengan room service. GRO ini atau Guest Relation Officer akan berhubungan dengan front desk. Guest Relation Officer juga berhubungan dengan engineering. GRO ini akan berhubungan dengan restoran. Artinya bahwa ketika kita bekerja ataupun magang mungkin di departemen front office, maka kita akan punya pemahaman awal, ternyata saya harus berkomunikasi dengan departemen lain. Ternyata saya ketika saya ditaruh di departemen GRO, maka saya tidak akan bingung lagi. Ada beberapa pengalaman dari mahasiswa saya ketika dia tidak punya pemahaman yang bagus tentang industri itu sendiri, ketika diberangkatkan oleh kampus, maka ketika dia masuk hotel, karena harus mengikuti program on the job training hampir sampai 1 tahun, maka pihak hotel akan merasa, loh kok mahasiswa ini yang magang kok belum bisa apa-apa ya. Jadi harapannya dengan buku ini nanti memberikan pengalaman dan warna yang berbeda bagi pembaca. Ketika dia masuk hotel, dia akan lebih mudah lagi. Termasuk sekarang juga ada program yang namanya double track untuk di SMA. Nah, itu juga mereka bisa membaca buku saya. Mereka punya pengetahuan dasar tentang departemen ini. Next. Oke, jadi nanti guest relation itu akan berkomunikasi ya
dengan tamu, bahkan di beberapa hotel bahwa GRO ini nanti akan melayani tamu-tamu VIP. Tapi saya tidak akan berbicara terlalu luas, justru saya nanti akan mencoba membatasi narasi-narasi di departemen ini menjadi lebih mudah, sehingga dia bisa diikuti oleh pembaca. Oh, ternyata untuk departemen ini seperti ini. Jadi basicnya yang coba saya kuatkan. Next. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita akan lebih gayeng untuk tanya jawab dan sebagainya. Silakan. Oke, terima Pak, kasih Pak Irawan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Banyak sekali penyampaian-penyampaian yang telah disampaikan, kita bedah. Mungkin tidak sampai 50% apa yang ada di buku bedah teknik dan taktis G-Service area ini. Jadi mungkin kalau rekan-rekan Bapak Ibu semuanya sangat penasaran untuk membedah buku ini, silakan bisa langsung menghubungi admin Lisa untuk memiliki buku ini, dan juga bisa langsung bertanya juga kepada penulisnya langsung, mungkin bisa melalui grup ataupun bisa melalui personal chat yang nanti mungkin bisa dibahas juga di sesi bincang santai nanti. Namun sebelum itu, mohon izin sebelumnya Pak Irawan, kita akan sesi ice breaking terlebih dahulu untuk menghangatkan suasana juga. Silakan rekan-rekan semuanya bisa menyiapkan handphonenya atau device yang terhubung dengan internet, karena ice breaking kita kali ini full menggunakan internet, dan device handphone ataupun yang lain yang terhubung dengan internet. Jadi kita via online juga untuk ice breaking kali ini. Oke, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa men-scan barcode di pojok kanan atas, atau mungkin kalau barcode-nya pemindainya tidak terbaca, bisa langsung menggunakan kode dengan memasuki web Quizzes namanya, atau yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian, dan memasukkan kode 028327. Jadi ice breaking kita kali ini via online, dan juga untuk nama akunnya silakan mengganti nama dengan nama lengkap untuk nanti seandainya Bapak Ibu juara, kita langsung bisa mengirimkan pulsa gratisnya. Sambil menunggu rekan-rekan semua join, sekali lagi bisa secara cepat joinnya, karena roomnya ini terbatas hanya untuk 50 partisipan dalam ice breaking kali ini. Aturan mainnya ice breaking kali ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, baik itu pilihan ganda, geser pertanyaan, ataupun mendengarkan suara atau tebak gambar. Jadi semua pertanyaannya akan keluar semua ke device Bapak Ibu masing-masing. Jadi bukan di layar Zoom yang harus diperhatikan, tapi di layar device Bapak Ibu masing-masing yang harus diperhatikan, karena input jawabannya juga ada di sana semua. Setiap pertanyaan berdurasi kurang lebih sekitar 20-30 detik. Jadi bisa difokuskan untuk menjawab pertanyaannya. Ketentuan nilainya adalah tepat dan cepat. Jadi selain tepat, jawabannya betul, dan juga cepat, karena setiap pertanyaan nanti akan dihitung durasi cepat Bapak Ibu menjawabnya.
Nanti di setiap sesi pertanyaan menuju pertanyaan selanjutnya juga akan ada leaderboard sementara atau klasemen sementara siapakah yang menjadi peringkat pertama sampai nanti di akhir. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung untuk mendapatkan pulsa gratis dari Lini Suara. Oke, sudah 26 partisipan yang bergabung. Dari 131 partisipan yang ada di Zoom, 27 orang sudah bergabung di streaming kali ini. Oke, sudah 29 peserta yang bergabung. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi. Jadi silakan bisa bergabung. Sekali lagi, silakan nanti pada saat sudah mulai bisa diperhatikan device-nya masing-masing karena menginput jawabannya juga di device Bapak Ibu masing-masing, bukan dari layar Zoom, karena nanti tidak akan terinput jawaban Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi bisa diperhatikan dan dibuka juga kalau sudah masuk di website Quizzes ini. Oke, 30 detik lagi kita tunggu. Oke, apabila mengalami kesulitan untuk join, sekali lagi saya ulang bisa memindai barcode yang ada di pojok kanan atas, ataupun bisa memasukkan kode yang ada di pojok kanan atas juga dengan membuka website quizzes.com. Oke, kita mulai ya, persiapan semuanya. Persiapan semuanya dan perhatikan device-nya masing-masing. 3, 2, 1. Ya, diperhatikan soalnya dan bisa dijawab dengan benar. Ingat ketentuannya tepat dan cepat. Oke, waktu habis. Dan jawaban yang betul adalah semua benar. 22 menjawab semua benar. Ada yang menjawab pilihan A, pilihan B, dan pilihan C juga sudah ada. Oke, peringkat
pertama untuk sementara ini di pertanyaan pertama ada Ivana Silviola. Memasuki pertanyaan kedua, bisa diperhatikan kembali HP-nya masing-masing. Oke. Oke, waktu habis dan jawaban yang betul adalah front office atau resepsionis. Pertanyaan selanjutnya. Persiapan. Oke, untuk pertanyaan kedua masih tetap unggul ya. Akun atas nama Ivana Silviola. Persiapan pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, bisa diperhatikan pertanyaannya agar bisa menjawab dengan tepat. Oke, pertanyaannya adalah langkah-langkah menangani keluhan tamu di bawah ini adalah kecuali. Yang tepat adalah di. Oke, di pertanyaan ketiga ini masih tetap Ivana Silviola menjadi peringkat pertama. Persiapan pertanyaan selanjutnya. Oke, bisa diperhatikan baik-baik. 10 detik lagi. Keempat dalam kata abjad. Dalam kata abjad. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab A, dan ternyata jawaban yang betul adalah A. Jadi kata abjad, bukan huruf abjad. Seperti itu. Oke, peringkat pertama masih dengan akun yang sama sampai memasuki pertanyaan kelima ini nanti. Jadi diperhatikan kembali pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan tepat. Pertanyaan selanjutnya. Oke, bisa ditekan tombol play-nya ya. Dan diperhatikan pertanyaannya. Sepuluh detik lagi. Oke, dan jawaban yang betul adalah mahal ini. Mungkin ada yang sedikit terjebak di mawang mungkin. Oke, pertanyaan kelima ini masih dengan akun yang sama, Ivana Silviola yang menjadi peringkat pertama. Memasuki pertanyaan keenam. Oke, seret jawaban ke kolom angka sesuai urutan. Silahkan diperhatikan. Biasanya mungkin Bapak dan Ibu kalau memasak nasi di rice cooker seperti apa.
Oke. Kita lihat leaderboardnya untuk pertanyaan kali ini. Apakah tersalib? Oh, ternyata tetap dengan akun yang sama, namun peringkat 2 semakin menyusul dengan perbedaan hanya 40 poin. Mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan diperhatikan posternya masing-masing dan berikan checklist. Oke, jawabannya yang betul buku paling kanan ya. Oke, masih tetap kokoh peringkat pertama. Pertanyaan selanjutnya. Oke, judul pada lagu berikut ini silakan di play. Waktu habis. Oke. Ternyata paling banyak menjawab menghapus jejakmu. Tapi jawaban yang tepat adalah walau habis terang. Oke. Peringkat kedua ini mulai mepet kembali dengan peringkat pertama. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Persiapan. 1, 2, 3. Oke, dilihat dari asal katanya, hotel berasal dari bahasa Latin, hospes yang berasal dari bahasa Oke, paling banyak menjawab Yunani, tapi jawaban yang betul adalah Prancis. Oke. Ini penjelasannya. Kata hotel dahulunya berasal dari kata hospitium yang artinya ruangan tamu yang berada dalam suatu monasteri. Kemudian di Prancis kata hospitium dipadukan dengan kata hospes, lalu menjadi hospice. Setelah beberapa lama kata hospice berubah menjadi hostel dan akhirnya menjadi hotel. Seperti itu penjelasannya. Kita lihat klasemen menuju pertanyaan terakhir. Oke, ternyata menuju pertanyaan terakhir, akun bernama Maria Cuvinatan menyalip akun bernama Ivana. Oke, pertanyaan terakhir mungkin menjadi pertanyaan penentu untuk akun bernama Ivana dan yang satunya lagi tadi. Siapa? Oke, mungkin kalau memperhatikan tadi sudah tahu ya apakah menerbitkan buku non-teks. Tiga, dua, satu. Oke. Dan jawaban yang tepat adalah benar. Oke. Kita lihat siapakah juara ice breaking pada hari ini.
Tadi peringkat pertama dan kedua saling salip menyalip di akhir segmen. Oke, yang menjadi juara ice breaking pada webinar kali ini adalah selamat kepada akun bernama Maria Cuvinatan. Oke, selamat kepada Maria Cuvinatan dengan menyalip di 2 pertanyaan terakhir, menyalip akun bernama Ivana Silviola. Selamat atas akun bernama Maria Cuvinatan. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung di Ice Breaking kita pada webinar kali ini. Selamat juga atas akun bernama Ivana dan nanti bisa berkonfirmasi ke admin yang ada di grup yang memberikan link Zoom. Jadi nanti bisa mengkonfirmasi ke nomor tersebut. Oke, memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi bincang santai atau sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, ini untuk pertanyaan langsung yang akan nanti diajukan oleh rekan-rekan semuanya. Silakan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau bisa masuk ke kolom reaction. Di situ ada tulisan raise hand, bisa angkat tangan terlebih dahulu menggunakan raise hand dan juga mengaktifkan kamera. Jadi diperkenankan untuk mengaktifkan kamera dan melakukan raise hand, baru nanti akan saya persilakan untuk membuka mic untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk melakukan presensi agar mendapatkan e-sertifikat pada hari ini, webinar hari ini. Jadi bisa diperhatikan kolom chatnya untuk melakukan presensi. Nah, sebelum itu, sebelum nanti saya persilakan untuk pertanyaan secara langsung, ini juga banyak pertanyaan yang masuk dari kolom chat dari awal tadi. Mungkin akan saya scroll terlebih dahulu, dan ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nyambung ke sesi marketing tadi. Mohon izin sebelumnya Pak Irawan, ini saya bacakan dulu ya beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat agar bisa dijawab juga oleh pemateri Bapak Irawan. Oke, ini mungkin pertanyaan dari Bapak Jevi Prata Handoko. Bagaimana seorang penulis novel menghasilkan uang? Bagaimana tahapannya dari awal pembuatan novel hingga mendapatkan uang serta sistem pembayarannya? Mungkin kalau saya boleh rinci, ini pertanyaan apakah buku berjenis novel itu diterima oleh penerbit Lini Suara atau tidak, seperti itu. Mungkin bisa dibantu menjawab oleh tim marketing, dipersilakan. Ya, permisi Mas Alvin. Baik, silakan Mas Edwin. Ya, tadi pertanyaannya apakah novel tersebut bisa diterbitkan di penerbit Lini Suara? Betul. Ya, untuk penerbit Lini Suara sendiri hanya bisa menerbitkan buku non fiksi atau ilmiah. Untuk fiksi sendiri masih belum kami terima ya Bapak. Mungkin kedepannya mungkin bisa diterima. Namun untuk kali ini hanya bisa menerbitkan buku non fiksi atau buku ilmiah.
Terima kasih Mas Alvin. Oke, terima kasih Mas Edin atas jawabannya. Semoga bisa bantu untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Jevi Pratahandoko. Kemudian juga ada pertanyaan, ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Irawan. Ada dua pertanyaan yang mungkin ini bisa menjadi satu jawaban gitu. Bagaimana cara guest service dalam meningkatkan revenue hotel saat okupansi hotel rendah? Itu dipertanyakan oleh akun bernama Ansirima, dan juga pertanyaan dari Bapak Jevi Prata kembali, apa saja peran guest service agen dalam operasional front office? Mungkin ini konteksnya sama, hanya jawaban pertanyaannya saja yang berbeda, tapi mungkin jawabannya saling nyambung satu sama lain. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Bapak Irawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Intinya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih keren kalau nanti Bapak dan Ibu bisa membeli buku saya ya tentunya ya. Karena saya lihat hampir semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya sudah ada di buku saya. Jadi saya berharap nanti di buku saya ini ada sekitar 80 halaman ini sudah berusaha saya lengkapi. Kemudian pertanyaan tadi tentang rata-rata tentang bagaimana teknis guest service yang baik kalau tidak salah ya. Ya itu juga saya pikir di halaman nanti di buku ini tidak saja menjelaskan kita sebagai petugas resepsionis, tapi kita juga ada kelebihan kegiatan yang bisa kita kembangkan, yaitu sebagai GRO. GRO itu adalah Guest Relation Officer, di mana GRO itu kita punya kesempatan untuk menangani tamu-tamu VIP ya. Jadi tamu-tamu VIP di beberapa hotel bintang yang saya pernah lihat langsung, misalkan di Mercure Hotel Surabaya, Mercure Hotel Malang, GRO ini justru menjadi ujung tombaknya, walaupun sama-sama ada di departemen front office, tetapi dia seperti berdiri sendiri. Jadi untuk manajemen-manajemen besar di mana mereka secara rutin mereka mendatangkan tamu-tamu, maka tamu-tamu khusus itu dari kalangan pengusaha dan sebagainya itu biasanya mendapatkan pelayanan dari GRO langsung. Itu yang ingin saya tekankan. Mungkin bisa disampaikan lagi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin langsung disampaikan saja sama penanyanya sehingga bisa saya langsung coba jawab Bapak dan Ibu. Baik, Pak Irawan, ini berarti pertanyaan secara langsungnya satu pertanyaan langsung dijawab seperti itu Bapak Irawan, atau dikumpulkan 3 penanya dulu baru Ya, nanti Iya dijawab benar. setelahnya. Lebih baik satu-satu aja dulu Pak ya. Oke, siap. Ini saya persilakan dulu untuk yang sudah raise hand ya. Mungkin masih banyak pertanyaan melalui kolom chat, tapi saya persilakan dulu untuk yang sudah melakukan raise hand dan on cam. Di sini ada Bapak Muhammad Rizky Rahmat. Silakan dibuka mic-nya dan mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan Bapak Rizky. Halo Pak, apakah sudah terdengar jelas? Kedengaran Bapak? Silakan Pak Rizky. Ya, Pak, terima kasih karena saya sudah diizinkan bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya mengenai teknik penulisan buku. Dalam penulisan buku, tentunya ada strateginya agar buku yang kita tulis itu menjadi baik. Yang menjadi pertanyaan saya, strategi apa yang bisa kita gunakan dalam penulisan buku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Rizky Rahmat. Jadi sebenarnya untuk penulisan buku ini saya pikir kita tidak saja
hanya membutuhkan strategi khusus ya, tetapi yang paling tidak menulis itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun kita ya. Jadi kalau bahasa saya siapapun kita itu bisa jadi penulis Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin tulisan yang akan kita hasilkan disesuaikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalkan saya pernah bekerja di hotel, saya pernah mengajar di kampus. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan modal kita di dalam menulis buku. Jadi kalau saya pikir strategi terbaik kita adalah bahwa kita memulai menulis gitu ya. Jadi memulai menulis, memulai berkomunikasi dengan tim dari Lini Suara ini kan luar biasa sekali. Nanti kita bisa dipandu juga, diarahkan juga sesuai dengan kapasitas yang bisa kita kembangkan. Jadi penulisan itu sendiri saya pikir kita nanti akan dibantu dari tim untuk mengarahkan kita. Tetapi yang saya suka dari non-teks ini, kita punya kebebasan untuk mengembangkan tulisan kita. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki hobi, Bapak Ibu memiliki kegiatan kerja, pengembangan usaha dan sebagainya, saya pikir itu bisa dijadikan bahan tulisan kita. Ya kalau saya memang karena lama di dunia perhotelan dan pariwisata, mungkin dua tema ini menjadi mudah bagi saya karena kan kegiatan itu yang saya ikuti. Namun untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada tema-tema baru yang lebih lengkap lagi, yang lebih mungkin bisa dikembangkan dalam tulisan ini, saya pikir juga menjadi sangat luar biasa juga. Jadi saya pikir Bapak Muhammad Rizky Rahmat pun berkesempatan menjadi seperti saya, Pak. Terima kasih, Pak Rizky. Mungkin bisa dipahami, Bapak? Oke, baik. Mungkin ada tambahan mungkin dari tim marketing Lini Suara mungkin secara ini mungkin Bapak Rizky memang mau menjadi penulis di Lini Suara, bisa diberikan juga strategi-strategi ala penerbit Lini Suara seperti apa? Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Alvin. Mungkin pertanyaannya dari Bapak, siapa tadi Mas Alvin? Kedengeran suaranya Mas Erwin? Oh ya, oke. Jadi jawaban saya hampir sama dengan Bapak Irawan. Bisa mungkin strategi menulis bukunya bisa dimulai dari bidang yang kita ampu dulu. Semisal bidangnya kita berasal dari bidang perhotelan, kita menguasai di bidang itu dengan menuliskan apa yang kuasai di bidang tersebut. Jadi dengan sudah menguasai di bidang tersebut itu bisa dijadikan buku non teks. Misal di bidang perhotelan itu yang lagi ngetren apa sih? Kalau misalnya serba-serbi staycation itu juga bisa dijadikan untuk buku non teks. Kurang lebih jawabannya saya hampir mirip dengan jawaban dengan Pak Irawan. Seperti itu Mas Alvin. Oke, baik. Terima kasih Mas Erdin dan juga Bapak Irawan atas pertanyaan dari Bapak Rizky Rahmat. Semoga ini juga menjadi semangat untuk menulis karya-karyanya Bapak Rizky Rahmat. Insya Allah Lini Suara juga bisa memfasilitasi untuk diterbitkan karya-karyanya Bapak Rizky Rahmat. Selanjutnya pertanyaan dari akun bernama Antonius Brianteno, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya agar kita bisa mengenal juga. Silakan dibuka mic-nya untuk diajukan pertanyaannya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak, saya mau nanya dong. Ini mengenai housekeeping ya Pak. Baik ya, silakan. Kenapa gimana sih caranya kalau making bed itu cepat gitu loh. Jadi nggak membutuh waktu lama gitu. Step by step dalam making bed supaya cepat itu gimana? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Antonius. Mas, ini Bapak atau Mas ya saya panggilnya?
Mas boleh deh. Nah, jadi kebetulan untuk bidang housekeeping adalah di satu buku yang satunya. Jadi untuk making bed yang cepat itu kan sekarang ada dua tipe kan. Jadi yang pertama itu memang making bed itu kan akan dilakukan yang namanya triple sheet ya kalau yang awal-awal dulu. Cuman sekarang sudah pakai duvet. Nah, kemudian untuk beberapa hotel sekarang sudah ada towel art-nya. Jadi sebenarnya di buku saya yang kedua kalau tidak salah, yang pertama kan tentang food and beverage product, kemudian yang kedua itu tentang housekeeping. Nah, di housekeeping itu nanti Masnya bisa belajar bagaimana melakukan teknik-teknik itu. Karena tidak semua siswa ataupun mahasiswa yang magang ke industri, magang ke hotel, mereka punya bekal. Terkadang yang terjadi mereka itu secara praktik bisa, tetapi teorinya mereka tidak pegang. Kebalikannya, mereka itu diberikan teori, tapi prakteknya tidak. Nah, buku ini sebenarnya dalam rangka melengkapi kegiatan magang bagi peserta didik ya, baik siswa ataupun mahasiswa. Jadi sebenarnya buku ini adalah saya tujukan menjadi buku sakunya bagi peserta didik. Karena saya punya pengalaman ketika kita berangkatkan personal itu ke industri, khususnya mahasiswa ya, pengalaman saya dengan mahasiswa di sebuah kampus, mereka kebetulan teorinya kuat, analisanya kuat, tetapi karena praktek dasarnya mereka tidak menguasai, nah akhirnya begitu mereka magang di hotel, mereka agak kesulitan. Mungkin akan berbeda dengan SMK yang memang jurusannya perhotelan dan sudah diajarkan praktek. Tetapi buku ini akan membawa manfaat sebagai buku sakunya bagi peserta didik yang mau magang ke hotel ataupun mencari kerja. Jadi misalkan saya lulusan SMA atau mungkin saya lulusan S1 tapi bukan perhotelan, saya mau bekerja di hotel. Pasti hal-hal teknis seperti ini mereka harus baca, dan buku saya itu melengkapi kemampuan dasar praktek dari 3 departemen. Ada yang di FB, ada yang di housekeeping, ada yang di front office. Jadi yang Pak Antonius yang Mas Antonius Brian tadi tanyakan itu sudah ada di buku kedua saya. Jadi begitu Mas Antonius. Jadi kalau untuk cepat memang harus dipraktekkan. Dan saran saya langsung yang pakai duvet saja. Karena sekarang beberapa banyak hotel itu lebih cenderung mereka prakteknya pakai duvet, tidak pakai triple sheet lagi. Gitu ya Mas Antonius. Iya. Terus kalau making bed juga nggak boleh bolak-balik ya Pak, harus sekali jadi. Ya benar. Jadi kalau untuk making bed sendiri sebenarnya kan nanti kalau yang diajarkan beberapa hotel kan sedikit ada yang berbeda, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tetapi kalau untuk kategori lomba biasanya tebaran pertama itu nanti itu sampai tebaran terakhir. Duvetnya sampai ditebar semua, baru kemudian jalan searah jarum jam. Itu biasanya technical lomba seperti itu, Mas Antonius. Oke deh. Kasih ya Pak. Sama-sama, Mas Antonius. Oke, sudah terjawab ya, Mas Antonius. Udah Pak. Jadi nanti juga kita akan ada sesi webinar bincang buku karya Bapak Irawan yang lain. Salah satunya adalah terkait housekeeping. Jadi nanti bisa dipantau juga Instagramnya Lini Suara untuk hadir kembali di webinar bincang buku seri yang lain terkait bukunya Bapak Irawan. Karena ada karya-karya lain juga yang Bapak Irawan tulis dan diterbitkan oleh Lini Suara. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Junizar. Dipersilakan Bapak Junizar. Oke, selamat sore. Apakah suara saya kedengaran? Cek. Kedengaran Bapak? Cek. Kedengaran ya? Oke, Pak Irawan, izin bertanya ya. Siap. Jadi gini Pak ya, tadi kan jelaskan bahwa seorang staf front office kan harus menciptakan yang namanya taksona Pak ya. Jadi sebagai
citra positif lah, kesan positif. Nah, apakah di buku ini dijelaskan mengenai cara ataupun skill seorang staff front office itu untuk menggait tamu, terutama tamu VIP ya, sehingga bisa tujuan untuk menjadi apa, yang seperti yang dijelaskan Pak mengenai faktor pertama bahwa bisa tercapai dengan baik. Itu yang pertama Pak ya. Apakah bisa dijelaskan mengenai, apakah di buku ini dijelaskan mengenai skill menggait tamu, terutama tamu VIP ya, untuk menciptakan staff persona tadi. Kemudian yang kedua, ini di setiap hotel itu kan mempunyai manajemen struktur organisasi yang berbeda-beda Pak. Jadi seperti Accor tuh punya manajemen yang beda. Kayak Archipelago juga mempunyai sistem manajemen organisasi yang berbeda. Nah, apakah nanti ketika membuat buku harus sesuai dengan yang di hotel, sesuai dengan yang ada di lapangan, apakah masih harus juga sesuai dengan SOP secara nasional maupun internasional? Karena kan seperti saya ketahui bahwa di perhotelan kan punya standar nasional, punya standar internasional juga. Apakah nanti kalau materi yang untuk membuat buku itu tidak sesuai dengan SOP nasional maupun internasional, Pak? Begitu aja, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak Irawan. Terima kasih Pak Zunizar. Jadi sebenarnya di buku ini di halaman 78 ini hanya saya sampaikan tugas JRO ya. Jadi kalau untuk melayani tamu-tamu VIP itu biasanya memang dilakukan oleh hotel-hotel bintang. Jadi memang biasanya kebetulan saya sebagai penguji kompetensi ya, sebagai asesor itu biasanya kita ada standar-standar khusus gitu ya Pak ya. Jadi nah di dalam buku saya memang tidak saya tujukan untuk peserta, untuk pembaca yang memang dia sudah punya kapasitas ya, seperti Pak Zunizar mungkin sudah terbiasa di industri dengan manajemen Accor dan sebagainya. Tetapi saya lebih cenderung berharap bahwa buku ini bisa mendampingi pembaca yang belum punya pengalaman sekalipun. Jadi misalkan mereka ingin anak-anak kita yang ingin saya ingin bekerja di hotel Pak Irawan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar saya bisa diterima bekerja di hotel? Jadi buku ini sebenarnya menjadi buku pendamping atau buku wajib yang poin-poin keilmuan hotel saya ambil inti-intinya Bapak Ibu. Jadi kalau melihat apakah kalau kita membuat buku harus sesuai dengan standar nasional ataupun internasional, yang saya pahami bahwa kita bisa membuat buku berbasiskan, kalau untuk buku-buku kejuruan itu berbasiskan kepada SKKNI Bapak. Jadi standar kerja kompetensi nasional Indonesia, ataupun kalau mau yang ada yang ASEAN itu juga, yang dari Australia itu juga bisa. Tapi pada intinya kita tidak bisa membuat sebuah buku tapi kita menerbitkan bahwa ini saya terinspirasi dari Accor Management gitu. Misalkan kalau Accor kan biasanya di Mercure Hotel dan sebagainya. Nah, itu kita tidak boleh menyebutkan mereknya Pak Zunizar. Jadi nanti ketika kita menuliskan itu kita tidak boleh menyebutkan merek itu. Hotel ini begini-begini, itu tidak boleh. Jadi yang bisa kita tampilkan dalam tulisan ini, saya mencoba menampilkan clue-nya adalah clue umum ya, yang memang di sebuah hotel itu sangat basic sekali. Jadi untuk layanan VVIP ini saya juga menekankan pada tugas JRO, karena ketika saya datang ke beberapa hotel bintang di Surabaya itu rata-rata bahwa mereka mempersiapkan JRO ini menjadi salah satu departemen dalam departemen gitu ya. Padahal menurut teori-teori yang lalu JRO ini tidak dilirik sama sekali. Malah saya kepikiran kalau nanti Pak Zunizar bisa membuat buku tentang khusus untuk JRO-nya sendiri, malah mungkin lebih menarik juga gitu. Jadi bisa kita kembangkan. Jadi yang penting target saya dalam menulis ini adalah bahwa bagi pembacanya
bisa terinspirasi bahwa oh ternyata masuk hotel itu departemennya seperti ini. Departemennya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti mereka datang ke hotel tapi tidak punya kemampuan atau pengalaman dari departemen itu sendiri. Jadi begitu Pak Junizar. Jadi intinya kalau standarnya saya pikir kalau kita bicara standar akor, standar yang sudah besar-besar seperti itu tidak boleh kita sebutkan merek Pak Junizar dalam sebuah buku. Tapi kita mungkin bisa membuat standar umumnya gitu ya. Jadi standar umum yang dipakai oleh beberapa hotel. Jadi sehingga kalau kita punya siswa, punya mahasiswa, punya lulusan yang atau pencari kerja yang mau masuk ke departemen yang kita tuju, harapan kita tidak menyebutkan merek manajemennya. Jadi kita buat bahwa menjadi umum, lebih umum lagi gitu Pak Junizar. Ya, terima kasih Pak Irawan. Jadi sebenarnya saya menanyakan mengenai buku tadi kan betul dibicarakan oleh Pak Irawan bahwa untuk buku teman-teman yang lain mau bikin buku mungkin bisa lebih mencari judulnya lebih spesifik ya, lebih lurus. Misalkan di housekeeping lah, ada kita PA, ada room attendant, ada juga di public area ya. Jadi mungkin terima kasih Pak Irawan untuk masukannya dan informasinya. Dan juga buat Denny Suara juga ya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Junizar. Baik, terima kasih Bapak Junizar atas pertanyaannya. Semoga menjawab atas pertanyaan yang diajukannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya secara langsung. Sambil kita menunggu, ini di kolom chat juga ada yang bertanya Bapak Irawan dari Iqbal Saleh asal Makassar, Politeknik Pariwisata Makassar. Pertanyaannya ini menjelaskan tentang NEC audit. Apakah di buku ini menjelaskan tentang NEC audit yang dimana saya sudah pernah di posisi tersebut, dan mohon arahannya menurut Bapak bagaimana beliau sebagai GSA untuk menghandle tamu repeater dengan tamu yang biasa. Apakah saya harus samakan pelayanannya atau bagaimana? Dan strategi apa sebagai last impression pada saat guest check out? Apakah saya sebaiknya minta feedback ke guest untuk memberi kritik saran di setiap web travel agent maupun di TripAdvisor? Nah, ini cukup panjang nih Bapak Irawan pertanyaannya. Mungkin kalau kurang jelas bisa saya ulang lagi. Baik. Sebenarnya sih kalau untuk pengalaman naik auditor, jadi kan memang yang dirasakan hampir semua mahasiswa ketika nanti magang di hotel, bahwa dia bisa merasakan shift malam ya. Sebenarnya untuk pelaksanaan dari shift malam itu atau naik auditor itu sebenarnya hampir tiap-tiap hotel itu ada beberapa perbedaan. Dan kebetulan di buku saya ini hanya menjelaskan secara umum. Jadi belum saya masukkan untuk kegiatan naik auditor itu. Karena saya pikir untuk kegiatan handle tamu malam itu biasanya tidak semua karyawan langsung ditaruh di shift malam. Jadi pikiran saya bahwa dalam buku ini saya hanya menjelaskan kegiatan reservasi yang umum terjadi untuk basic. Sekali lagi yang saya jelaskan dalam buku saya adalah pengetahuan basic. Dengan pengetahuan basic harapannya maka calon karyawan ataupun mungkin mahasiswa magang ataupun mungkin siswa magang mereka punya pemahaman dasar dulu. Nah, nanti biasanya ketika mereka melakukan on the job training di hotel, biasanya di sela-sela itu mereka akan ditaruh di shift malam. Nah, di shift malam itu sendiri nanti sudah ada
tata cara dan hal-hal yang harus dilakukan oleh karyawan, misalkan ada logbook dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk bertugas di shift malam itu nanti itu adalah merupakan bagian tersendiri yang bisa dijelaskan ketika pembaca itu nanti mereka berada di industri sendiri. Jadi kalau saran saya sih memang tiap-tiap hotel dia punya SOP yang hampir sama ya. Jadi rata-rata bahwa karena layanan hotel itu direservasi itu 24 jam, maka 24 jam itu memang harus bisa terhandle. Karena kadang-kadang nanti tamu itu datang bisa jam 12 malam, jam 3 pagi, dan sebagainya. Jadi operasional di reservasi memang harus jalan terus. Apalagi sekarang ini sudah ada sistem e-commerce ya. Jadi itu sebenarnya membantu juga bagi karyawan untuk bisa lebih mengembangkan diri. Hanya saja memang e-commerce belum saya masukkan karena saya hanya fokus pada keilmuan basicnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irawan atas pertanyaannya. Bagaimana? Mungkin untuk kesempatan terakhir sebelum nanti kita selesaikan sesi ini, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, bisa langsung raise hand dan aktifkan kameranya, lalu silakan ajukan pertanyaannya. Oke, silakan. Akun bernama Ibu Ansirima. Bagaimana cara guest service dalam meningkatkan revenue hotel? Nyamuk? Di mana nyamuknya? Ya, bagaimana cara guest service dalam meningkatkan revenue hotel ketika okupasi rendah? Kita punya pengalaman ya untuk di hotel-hotel memang ketika kemarin terjadi COVID-19, bagaimana revenue hotel itu sangat turun. Nah, ketika kita belajar tentang teknik-teknik perhotelan, salah satunya di bedah teknik dan taktis guest service area ini, sebenarnya nanti di sini kita akan paham bahwa revenue hotel nanti akan bisa kita tingkatkan ketika okupasinya rendah, karena nanti di sini seperti pengalaman di beberapa hotel yang kita ketahui bersama bahwa ada hotel yang dari hari Senin sampai hari Minggu mereka ramai terus. Nah, sehingga sebenarnya untuk meningkatkan revenue hotel ketika okupasinya rendah sebenarnya dengan membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, salah satu kegiatan yang penting itu memang ada di JRO semuanya. Karena jadi JRO ini saya menganggapnya sebagai sebuah departemen yang kadang bisa kita katakan terpisah antara JRO dan FO. Kalau front office itu lebih cenderung kepada reservasi, kalau JRO itu cenderung kepada penanganan tamu-tamu VIP. Sehingga ketika kita bisa mengatur kegiatan JRO dan kegiatan reservasi pada umumnya menjadi dua kegiatan yang sedikit berbeda. Biasanya sekarang hotel-hotel bintang itu dia sudah bekerja sama. Jadi tadi disebutkan Accor ya, manajemen Accor, ada manajemen yang baru tadi ada L dan sebagainya. Nah itu mereka sudah mereka memberikan tamu-tamu pada hotel. Justru mereka untuk tamu-tamu VIP itu tidak dilakukan pada hari mereka high season ya, atau Sabtu, Minggu atau libur, tetapi justru di hari Senin, Selasa sampai Rebu mereka buat event-event acara. Bahkan untuk event goes pun bekerja sama. Jadi menurut saya memang untuk meningkatkan okupasi itu harus ada kreativitas kegiatan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diterima mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Irawan. Ini pertanyaan dari
Ibu Ansi Prima tadi ya. Langsung ditanyakan di kolom chat. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bapak Irawan. Dari akun Ya. bernama Yuni Nugraha. Ceritakan sedikit tentang uji kompetensi Pak. Berapa hari di instansi Bapak dilakukan UKK-nya dan materinya juga Pak. Mohon info materi apa saja yang biasa diberikan. Baik, kebetulan saya berada di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Paras ya, yang menangani kegiatan perhotelan, pariwisata, dan kecantikan. Jadi biasanya kami ditugasi oleh LSP kami untuk bertugas menguji asesi ya, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa, siswa maupun para pekerja industri ya. Jadi praktisi itu juga bisa mengikuti ujian kompetensi. Biasanya kami melakukan kegiatan tersebut 2 hari ya. Jadi 2 hari kami melakukan uji kompetensi satu bidang. Misalkan ada front office, ada housekeeping, ada food and beverage product, ada food and beverage service. Nah, beberapa skema ini atau okupasi yang kami tawarkan biasanya akan diberikan kepada peserta atau yang kami namakan asesi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini bisa didanai oleh kementerian, biasanya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, atau mungkin Dikti kami di kampus, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan pembiayaan yang memang dibiayai oleh peserta itu sendiri. Jadi misalkan ada lulusan dari mahasiswa saya di UB, di Universitas Brawijaya Malang, itu mereka begitu magang 1 tahun, mereka sudah masuk skripsinya lulus, maka mereka sebelum diwisuda, mereka selalu berusaha menghubungi LSP yang ada, biasanya secara rekomendasi, kemudian mereka mengikuti ujian Pak dengan berbayar. Jadi itu yang biasanya pernah kami lakukan di wilayah Jawa dan Bali ya, yang sering kita Jawa dan Bali. Mungkin nanti dari jaringan ini mungkin nanti bisa saja ke depan Lini Suara bekerja sama dengan LSP untuk mengadakan uji kompetensi tentang penulisan. Jadi LSP-nya juga sudah ada ya. Baik, bagaimana? Bisa diterima? Oke, baik Bapak Irawan. Sangat diterima dengan jelas. Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk sesi tanya jawab ini kita sudahi dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Memasuki sesi akhir, sebelum kita memasuki sesi akhir, izin saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Irawan selaku pemateri dan juga penulis buku Bedah Teknik dan Taktis G-Service Area. Kesimpulannya adalah menjadi penulis itu sangat menarik sekali. Bagaimana kita menuangkan ilmu ataupun pengalaman yang telah kita lakukan dan dituangkan menjadi buku. Lalu buku ini, yaitu buku G-Service Area ini, memang awalnya ditargetkan untuk akademisi, khususnya mahasiswa dan juga siswa, sebagai penunjang praktek di dunia industri nanti, khususnya di dunia perhotelan. Dan juga buku ini juga menjelaskan secara spesifik Departemen Front Office yang berperan sangat penting dalam operasional, khususnya adalah sebagai pintu awal tamu membuat kesan baik untuk hotel tersebut yang berada di Departemen Front Office tersebut. Maka dari itu buku ini sangat menjelaskan, sangat rinci menjelaskan terkait
pelayanan-pelayanan yang ada di front office tersebut sebagai guest service area. Buku ini terdiri dari 6 bab. Yang pertama tentang front office, bagaimana bab ini menjelaskan tentang tamu yang menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Yang kedua adalah reception, membahas tentang tugas dan tanggung jawabnya, persiapan kerja dan lain-lain. Yang ketiga adalah telepon operator, berbicara soal penanganan telepon-telepon yang masuk kepada telepon operator tersebut, dan juga etika berbicaranya atau etika berkomunikasinya. Nah, selanjutnya adalah divisi terkait barang bawaan tamu, bagaimana tentang SOP kerjanya, cara pelayanannya dan lain-lain. Yang kelima yaitu reservasi section, klasifikasi reservasi, membicarakan klasifikasi reservasi, pembataran reservasi atau kelengkapan reservasi. Jadi di buku ini semuanya dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir adalah guest relation officer, berbicara terkait profesional penghubung antara tamu dengan hotel. Jadi di bab 6 ini menjelaskan terkait bagaimana kita bisa menyambungkan antara keinginan tamu dengan apa yang ada di hotel kita bekerja. Yang terakhir adalah buku ini sangat bermanfaat untuk fresh graduate dan juga untuk para pelaku-pelaku, pengusaha hotel ataupun para staf atau pekerja yang berada di industri hotel atau lebih umumnya pariwisata ini. Jadi buku ini sangat dijadikan rekomendasi untuk dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga selain pengalaman praktek kita sudah sangat luar biasa, dilengkapi juga dengan literasi kita, memperkaya literasi kita dengan memiliki buku ini. Sekian kesimpulan dari saya. Sebelum saya tutup, ini nanti ada sesi dokumentasi. Jadi sesi dokumentasi ini silakan mengaktifkan kameranya semuanya dan membuat huruf L dengan jari yang saya contohkan seperti ini, ataupun juga bisa menggunakan 2 tangan. Bisa seperti ini. Tuh, bisa seperti ini dengan jari dan juga bisa menggunakan tangan. Jadi kita membentuk huruf L, literasi, salam literasi. Oke, Mas Jufar dipersilakan. Oke, udah siap semua. Dari slide pertama, Mas ya. 1, 2, 3. Oke, dari slide kedua. 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Zufar atas dokumentasinya. Selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman untuk mendapatkan giveaway 3 penanya terbaik yang sudah kami rekap. Pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk sangat luar biasa sekali, antusias Bapak Ibu sekalian. Namun tetap kita pilih 3 penanya terbaik untuk webinar kali ini yang sesuai dengan pembahasan dan lain-lainnya. Langsung saya umumkan 3 penanya terbaik untuk sesi kali ini. Yang pertama, selamat kepada Bapak Junizar. Yang kedua, selamat kepada Bapak Reski Rahmat. Dan yang ketiga, selamat kepada Ibu Ansirima. Selamat sekali lagi kepada 3 penanya terbaik. Nanti bisa mengkonfirmasi di grup yang telah Bapak Ibu masuk ke dalam grup guest service area untuk mengkonfirmasi terkait
pengiriman bukunya ke kediaman Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi selamat memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya bergabung di webinar kita kali ini, dan juga kami Lini Suara juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Cahya Budi Irawan atas penyampaian materi yang sangat luar biasanya, dan juga pastinya peserta hari ini sangat tertarik untuk memiliki buku G-Service Area ini. Jadi mumpung ada penawaran promo yang tadi disampaikan sesi marketing tadi, bisa langsung dipesan, bisa mengkontak akun admin bernama Lisa yang bisa langsung dihubungi untuk melakukan pemesanan buku ini. Dan juga nanti banyak seri-seri buku juga yang ditulis oleh Bapak Irawan sendiri yang akan kita hadirkan juga webinarnya, maka itu bisa pantau IG kami @Lini Suara dan juga informasi-informasi lainnya. Saya Alvin Madanur sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dan kesalahan dalam berbicara. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan semua. Mungkin informasi sedikit terkait presensi, silakan melakukan presensi. Mungkin ada kendala redaksional di akhir, itu memang kesalahan redaksi saja, tapi kalau sudah bisa dikonfirmasi presensinya bisa langsung dikonfirmasi, langsung disubmit maksud saya. Dan juga tidak perlu mengirimkan screenshot ke grup, jadi hanya bukti saja kalau misalnya ada kendala. Kalaupun tidak perlu di screenshot gitu, seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang datangnya dari saya sendiri sebagai pemandu acara, dan kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam cinta, salam perjuangan karena cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.